Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rusdiawati, NPM 1840102006, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan dengan menjemur ikan selama kurang lebih 3 hari jika cuacanya cerah, dan membalik-balikan ikan sebanyak 4-5 kali agar pengeringan merata. Proses pengeringan ikan dijemur di atas rak-rak yang dipasang ke arah datangnya angin dan diletakkan di bawah sinar matahari. Ikan yang dikeringkan harus digarami terlebih dahulu. Selanjutnya, pengeringan mekanis. Pengeringan mekanis dilakukan dengan adanya suatu ruang dengan udara panas yang ditiupkan di dalamnya. Misalnya, pipa-pipa yang berisi uap panas, logam atau batu yang dipanaskan dengan api, dan udara dalam dryer disirkulasikan dengan blower yang terletak di dalam ruangan dan di dinding. Kecepatan udara adalah 70-100 meter per menit. Semua ikan dalam dryer diusahakan mengalami pengeringan yang merata. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengeringan rumah kaca. Dilakukan dengan ruang yang tertutup oleh alat transparan atau bening, sehingga matahari dapat masuk ke dalamnya. Udara yang panas di dalam ruangan itu diperangkap sehingga suhunya semakin tinggi. Suhu yang tinggi dapat mempercepat proses penguapan air dari ikan. Selanjutnya, yang keempat, pengeringan tipe rak. Bahan diletakkan pada suatu bak yang dasarnya berlubang-lubang untuk melewati udara panas. Bentuk bak yang digunakan ada yang persegi panjang dan bulat. Alat pengeringan tipe bak ada 2, yaitu dengan bak pengering yang lantainya berlubang-lubang, serta memisahkan bak pengering dengan ruang tempat penyebaran udara panas. Kipas digunakan untuk mengarahkan udara kering dari sumbernya ke plenum chamber. Kelima, pengeringan tipe rak. Mempunyai bentuk persegi yang di dalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat ikan yang akan dikeringkan. Ikan-ikan diletakkan di atas rak-rak yang terbuat dari logam dengan alas yang berlubang-lubang. Biasanya suhu yang digunakan berkisar 80-180 derajat Celcius. Kegunaan dari lubang tersebut untuk mengalirkan udara panas dan uap air. Selanjutnya, pengeringan tipe rak. Pengeringan beku. Pengeringan beku, perpindahan panas terjadi secara konduksi radiasi atau keduanya. Pada pengeringan beku, bahan basah diletakkan di dalam wadah yang tersedia dalam lemari yang kehampaannya sangat tinggi. Sebelum dimasukkan ke dalam lemari, bahan dibekukan terlebih dahulu. Udara dipindahkan menggunakan pompa udara yang diembungkan. Suhu udara dan tekanan udara yang digunakan sangat rendah, sehingga air bahan tetap dapat membeku dan dapat langsung diuapkan atau menyuplin. Yang ketujuh, pengeringan terowongan. Bahan yang akan dikeringkan di atas baki atau anyaman kayu atau lempengan logam. Baki tersebut ditumpuk di atas rak atau lori. Jarak di antara baki diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan udara panas melewati tiap baki, sehingga pengeringan dapat merata. Terowongan tersebut merupakan ruangan panjang yang dialiri dengan udara panas. Pergerakan di dalam terowongan dapat searah maupun berlawanan dengan aliran udara. Yang kedelapan, pengeringan sinar inframerah dengan memberikan panas radiasi yang sanggup menembus kulit ikan sejauh 2 mm. Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menghasilkan sinar inframerah yaitu dengan lampu radian. Permukaan pijar dari lampu radian dari keramik yang dipanaskan. Ikan harus berada di 8 cm dari sumber panas atau dari jauh. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang produk-produk. Yang pertama ada ikan peda, terasi, kecap ikan, bekasam, dan wadi. Yang pertama ada ikan peda. Ikan peda merupakan produk fermentasi dengan bahan baku ikan. Pada umumnya dibuat dengan ikan yang berkadar lemak tinggi. Jenis ikan yang dapat diolah misalnya ikan selar, layar, kembung, dan ikan mas. Pengolahan ikan peda adanya sortasi terhadap bahan baku, proses penggaraman, fermentasi, dan
pematangan. Tahap fermentasi dapat dilakukan selama 1 minggu tergantung cita rasa yang ingin diinginkan. Yang kedua, terasi. Terasi merupakan produk perikanan yang berbentuk pasta atau udang rebus merupakan bahan baku yang biasa digunakan untuk pembuatan terasi yang berkualitas baik. Kandungan padatan protein garam dan sekitar 27-30%, air sampai 50-70% dan garam 15-20%. Mikroba yang ditemukan pada akhir fermentasi yaitu jenis Flavobacterium. Terasi yang mempunyai kadar air 26-40% adalah jenis terasi yang baik. Selanjutnya, kecap ikan merupakan produk fermentasi ikan yang memiliki cita rasa berbeda dengan kecap yang terbuat dari kacang kedelai. Warnanya bening kekuningan sampai coklat muda dengan rasa asin yang mengandung senyawa-senyawa nitrogen. Jenis bakteri yang berperan dalam pembuatan kecap ikan contohnya ada Coculans, Micrococcus, Chalcogenes, dan M. varians. Selanjutnya ada bekasam. Bekasam merupakan produk olahan ikan dengan cara fermentasi yang rasanya asam. Ikan yang dapat digunakan sebagai pembuatan bekasam merupakan jenis ikan air tawar. Misalnya ada lele, ikan gabus, dan ikan tawes. Ditambahkan salmon atau beras ginseng sebanyak 15%. Kemudian difermentasi selama 1 minggu sampai menghasilkan aroma yang khas bekasam. Selanjutnya, wadi. Wadi merupakan produk ikan awetan yang diolah secara tradisional dengan metode penggaraman dan dilanjutkan dengan proses fermentasi. Wadi adalah ikan yang masih utuh namun bentuknya tidak berubah dan menghasilkan aroma yang fermentatif. Produk ini merupakan salah satu produk tradisional dari Kalimantan Selatan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.